Perkenalkan, nama saya Bepandi Jeremy Saragi. Saya dari kelas Anten B dengan NIM 22836. Di sini saya ingin menyampaikan laporan praktikum dasar perlindungan tanaman acara yang kedua, yaitu deskripsi gulma. Pada kenyataannya, tanaman dapat menghasilkan seperti yang kita harapkan, namun mengalami banyak gangguan. Salah satunya antaralah gulma. Gulma dapat menyebabkan kerugian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, seperti penurunan produksi, tercampurnya hasil tanaman dengan gulma, warna daun yang pucat, dan lain sebagainya. Ada beberapa gulma didefinisikan antara lain tumbuhan yang salah tempat, tumbuhan yang tidak dikendaki manusia, tumbuhan yang tidak diusahakan manusia, tumbuhan yang belum diketahui manfaatnya, tumbuhan yang merugikan manusia, dan tumbuhan yang tumbuh di tempat dan waktu yang tidak diinginkan. Untuk memudahkan dalam pengendalian gulma, dikelompokkan diantaranya atas dasar kesamaan daun hidup, sifat morfologi, dan habitatnya. Pengelompokan gulma berdasarkan daun hidupnya itu gulma semusim, annual weeds, gulma musim, biennial weeds, gulma tahunan, perennial weeds. Untuk berdasarkan morfologinya, gulma rumputan, grasses, gulma tekian, sedges, dan gulma daun lebar. Yang ketiga, berdasarkan habitatnya, ada gulma darat, gulma air, dan juga aerial weeds atau gulma yang hidup pada bergenumpang pada tanaman lain. Adapun tujuan acara yang kedua ini ialah untuk mengetahui jenis-jenis gulma berdasarkan klasifikasinya. Dan untuk alat dan bahannya, di sini saya membawa beberapa contoh dari jenis gulma. Ada rumput, ini dan juga ini. Pada acara kali ini kita akan membahas pembagian gulma berdasarkan morfologinya atau berdasarkan bentuk tubuhnya. Dan yang pertama yaitu gulma rumputan atau yang biasa disebut dengan grasses. Dan sebagai contohnya saya mengambil salah satu contoh yaitu ini. Ini adalah salah satu gulma rumputan dengan nama lain Panisum repens. Untuk taksonominya, tanaman ini termasuk dalam Kingdom Plantae, divisi Thrasophiota, kelas Iliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Panisum dengan nama spesies Panisum repens. Tumbuhan ini memiliki daur hidup yang singkat. Tumbuhan ini akan berlangsung hidup jika tanaman tersebut hidup, dan jika tanaman yang dihinggapi dia mati, maka tanaman ini ikut mati. Untuk habitatnya, tanaman ini memiliki habitat di wilayah yang memiliki daerah curah hujan yang tinggi ataupun yang sedang. Dan untuk memperbanyak diri, tumbuhan ini memperbanyak diri dengan cara menerima bantuan dari tanah dengan menyerap air dari tanah, lalu sisa-sisa pupuk yang menempel pada tumbuhan ini ketika sedang melakukan penyemprotan atau pemupukan pada tanaman. Dan untuk pengendaliannya sendiri, tanaman ini dapat diatasi dengan cara disemprot dengan obat pembasmi tanaman, bisa juga dicabut dengan cara alami. Yang kedua, gulma teki atau sedges. Teki adalah gulma yang biasa dijumpai di lahan terbuka. Apabila orang menyebut rumput teki, maka yang dimaksud adalah jenis ini. Teki merupakan salah satu rumput yang sangat aktif dan menjadi gulma yang sangat sulit dikendalikan. Gulma jenis ini tumbuh baik apabila tersedia air yang cukup, toleran terhadap genangan, dan mampu bertahan pada kondisi kekeringan. Untuk urutan taksonominya, teki ini termasuk dalam Kingdom Plantae, ordo Poales, famili Cyperaceae, genus Cyperus, dan spesies Cyperus rotundus. Dan sebagai contoh, saya mengambil tanaman Cyperus rotundus. Ini adalah salah satu contoh dari rumput teki. Ini dia contohnya. Untuk habitatnya, tanaman ini dapat hidup di daerah yang tersedia cukup banyak air, namun bisa bertahan hidup pada daerah yang mengalami kekeringan. Untuk daur hidupnya sendiri, tanaman ini tumbuh secara liar dan tumbuh tanpa bantuan pupuk organik maupun sisa-sisa obat. Tanaman ini bisa tumbuh secara alami dari tanah
dan menghasilkan rumput yang panjang dan juga tinggi. Untuk pengendaliannya sendiri, tanaman ini dapat diatasi dengan cara disemprot menggunakan obat pembasmi tanaman dan tidak bisa dicabut dengan tangan, sebab tanaman ini merupakan rumput yang susah untuk dicabut dari dalam tanah. Yang ketiga yaitu gulma daun lebar atau broadleaf weeds. Itu gulma yang bisa dibilang lain daripada yang lain, atau gulma yang memiliki daun yang lebar. Sebagai contohnya ini adalah tanaman Borreria alata, bisa kita lihat di sini dia memiliki daun yang lebar. Ini memiliki daun yang lebar. Tanaman ini sendiri memiliki famili Asteraceae, genus Borreria, dan spesies Borreria alata. Untuk habitatnya sendiri tersedia di lahan yang ataupun di daerah yang memiliki curah hujan yang mencukupi dan tidak tahan pada daerah yang memiliki kering-keringan yang tinggi, sebab tanaman ini harus mendapatkan sinar matahari, sebab jika tidak tanaman ini akan layu. Untuk daur hidupnya sendiri, tanaman ini bisa tumbuh bersamaan dengan suatu tanaman ataupun tumbuhan. Tanaman ini bisa saja hidup menggantung pada tanaman yang kita tanam dan juga mati pada saat tanaman tersebut setelah dipanen. Untuk dari cara perbanyakannya, tanaman ini bisa membanyakkan diri ketika tanaman semakin bertambah dewasa, maka ia juga ikut bertambah banyak. Dan untuk pengenalan sendiri, tanaman ini bisa kita basmi dengan cara memisahkannya dengan tanaman utama ataupun memotongnya secara langsung tanpa mengganggu tanaman yang kita tanam. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada praktikum dasar perlindungan tanaman acara yang kedua ini ialah gulma merupakan salah satu gangguan yang sangat berpengaruh pada suatu tanaman. Gulma dapat merusak produksi tanaman dan juga mengganggu bagian-bagian struktur tubuh tanaman berupa daun, batang, buah, akar, dan juga lain-lainnya. Dan berdasarkan morfologi tadi, ada 3 jenis contoh gulmanya, yaitu gulma rumputan, gulma tekian, dan juga gulma daun lebar. 3 gulma tersebut memiliki ciri dan karakteristik masing-masing serta cara penyebaran dan cara pengendalian masing-masing. Gulma merupakan musuh utama dalam pertanian. Oleh sebab itu, kita harus sering-sering mengecek lahan pertanian kita ataupun tanaman kita supaya terjauh dari gulma. Sebab gulma ini bisa saja menyamar sebagai tanaman jika kita tidak memperhatikannya baik-baik. Terutama gulma daun lebar ini. Gulma daun lebar ini memiliki daya tarik yang sangat mirip sekali dengan tanaman. Jadi jika kita tidak memperhatikannya baik-baik, kita bisa saja terlena terhadap bentuknya. Jadi sekian laporan praktikum acara 2 deskripsi gulma pada mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Kiranya dapat bermanfaat